Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita pada pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati. Itu semua kita percaya karena atas pertolongan cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Salah satu kebahagiaan kita sebagai anak Tuhan kalau setiap kali kita bangun, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bertemu pada program berkat pagi pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Kita lihat di dalam kitab Mika 4 pasal 3, kita akan baca ayatnya yang ke-8. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini, Mika pasal 3 ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Mika adalah satu kitab nabi kecil, digolongkan dalam kitab nabi kecil, memberitahukan kepada bangsa Yehuda akan segala pelanggarannya. Ini adalah satu kitab yang menarik bagaimana seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Mika memiliki persamaan atau beda tipis dengan Amos. Ya, mereka atau masuk golongan nabi-nabi yang bukan orang-orang besar. Kalau Amos sebagai peternak, kalau Mika ini dari pedesaan. Artinya hamba Tuhan yang sederhana, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan suatu nubuatan tentang bangsa Tuhan, tentang bangsa Yehuda. Kenapa? Bangsa Yehuda sudah rusak moralnya. Orang-orang yang ada di kota Yehuda itu sudah bobrok, atau mereka sudah melakukan kejahatan dengan tidak ada rasa takut lagi kepada Tuhan, melainkan mereka melakukan satu kejahatan dengan semena-mena, dengan sesuka hati, sehingga bangsa Yehuda diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan melihat segala apa yang dilakukan oleh setiap kita. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutuslah hamba Tuhan, yaitu Mika. Di dalam pasal 3 ayat 8 menceritakan bahwa, atau Alkitab menulis Mika dengan roh Tuhan, dengan roh kudus. Bagaimanakah kita dapat melakukan salah satu pekerjaan Tuhan tanpa roh Tuhan? Bukankah itu sesuatu hal yang mustahil? Saudara dan saya kalau bisa bangun saat pada pagi hari ini, kita percaya itu semua karena roh Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup seperti Mika. Mika dipakai oleh Tuhan dengan roh Tuhan. Dia penuh dengan kekuatan Allah. Di mana saat kita berani untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan adalah di saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada hal di dalam diri kita yang tidak mampu kita lakukan. Oleh apa? Karena kita berjalan dengan kekuatan kita. Mika dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia menentang setiap orang-orang yang menentang Tuhan. Dia tidak punya rasa takut karena dia dilingkupi atau dikuasai oleh roh Tuhan. Dia menentang imam-imam, pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, pemerintah-pemerintah yang jahat, yang kejam. Mika menentang semua itu. Oleh karena apa? Dia dipenuhi roh Tuhan. Orang yang dipenuhi roh Tuhan adalah orang yang luar biasa. Orang yang dipenuhi roh Tuhan adalah orang yang mampu berkata-kata dengan kebenaran. Mika adalah hamba Tuhan yang saya katakan tadi sederhana. Bukankah saya dan saudara sederhana? Yesus berkata, kalau engkau ingin naik maka engkau harus turun. Kita belajar di sini bahwa Tuhan inginkan sesuatu hal di dalam hidup kita dengan kesederhanaan, saudara. Ya, poin yang pertama, bagaimana Allah menghukum umatnya Yehuda.
Kita lihat di dalam, kenapa? Pertanyaannya, kenapa Allah menghukum Yehuda? Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19, saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Salah satu hal kenapa Tuhan menghukum bangsa Yehuda, karena Tuhan mengasihi bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda, kalau di dalam Yehezkiel itu berbicara tentang bangsa atau seorang perempuan, adik dari perempuan yang sudah jatuh. Kakaknya itu sudah bersundal. Siapa kakaknya? Yaitu bangsa Samaria. Itu yang dijelaskan oleh Yehezkiel. Samaria sudah jatuh. Seharusnya bangsa Yehuda harus belajar dari Samaria. Tetapi mereka malah melakukan atau mengikuti apa yang sudah Samaria lakukan, kerajaan Israel bagian utara. Makanya karena kasih Tuhan, dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kasih atau hajaran Tuhan bertujuan untuk apa? Bukan menjatuhkan kita, bukan seperti manusia. Tetapi ajaran Tuhan itu untuk mendidik, untuk membalikan kita kepada jalan kebenaran. Kadang kita tidak bisa melihat jalan Tuhan, kadang kita tidak bisa mengerti apa maksud Tuhan, sehingga Tuhan perlu hajar kita. Itu untuk tujuannya apa, saudara? Untuk kita tetap kembali kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak memiliki kepekaan ini dalam kehidupannya. Mungkin usahanya mengalami masalah, mungkin bisnisnya mengalami masalah juga, mungkin studinya atau keluarganya. Itu kita harus mengerti apa maksud Allah dalam hidup kita. Kadang-kala Tuhan mengizinkan masalah-masalah datang ke kehidupan kita. Untuk apa? Menghajar kita, mengingatkan kita, agar kita kembali melihat apa rancangan Tuhan yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Tuhan menghajar dalam Wahyu. Barang siapa kukasihi, kutegur, ia kutegur dan kuhajar. Ini adalah satu hal yang sangat menarik, bagaimana Daud ketika dia sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam 1 Samuel, dia tahu untuk berbalik kepada Tuhan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan memang ampuni. Tetapi kita harus ingat, segala konsekuensinya harus kita tanggung. Seperti Daud, ketika di dalam Mazmurnya dia menulis, orang yang paling berbahagia di dunia adalah orang apa? Orang yang ketika dosanya diampuni oleh Tuhan. Dan itu saya renungkan, ayat itu saya merenungkan, memang betul. Orang yang paling berbahagia ketika dosa kita yang begitu banyak, pelanggaran kita, kelalaian kita, Tuhan ampuni, Tuhan hapuskan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Poin yang kedua, kenapa Tuhan menghajar atau menghukum bangsa Yehuda? Yang kedua terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 13. Kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-23. Amsal 23 ayatnya yang ke-19 saya bacakan. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Di sini dikatakan, hai anakku, dengarlah dan jadilah bijak. Kita harus memiliki pendengaran atau kepekaan kepada Tuhan. Bangsa Yehuda tidak peka. Kenapa? Dosanya sudah terlalu banyak. Dosa yang bangsa Yehuda lakukan sudah terlalu banyak, sehingga mereka tidak memiliki kepekaan yang besar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu mendidik untuk apa? Untuk kita tetap berjalan ke dalam setiap apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah setiap apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini memberkati kita semua. Ada pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan, makanya milikilah suatu kepekaan
untuk mendengarkan firman Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.